itu saya juga memberikan sedikit edukasi kepada mahasiswa saya bagaimana kita harus memanajemen, artinya memanajemen perilaku, tindakan kita, tidak hanya memanage perilaku dan tindakan kita kepada antar personal, tetapi kita memanajemen ini sangat mengharapkan bergabungnya teman-teman mahasiswa baru untuk bisa bergabung dan kuliah di Universitas Pancamarga Probolinggo, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agus Salim di acara UPM untuk Probolinggo Maju. Nah, bersama saya dengan Ibu Norma, dosen mau dikenalkan, Bu? Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Norma Ulfa Kumala Devi, SSOS, MSOS. Riwayat pendidikan saya dari sarjana sosiologi di Universitas Brawijaya. Kemudian saya melanjutkan bidang studi yang sama di program Magister Ilmu Sosial di lembaga yang sama juga di Universitas Brawijaya. Seperti Malang, itu. Bu, ya? Malang. Oke. Ya. Santai aja, Bu, ya. Okay. Ya. Kemarin kan ada bencana mendadak tuh, Bu. Ya bukan mendadak, nama bencana ya. Di Dringu itu kan banjir besar, dan konon banjir ini terbesar dalam sejarah kurun waktu 30 tahunan, Bu, hampir 50 tahun lah. Itu banjir kemarin itu terbesar. Nah, dalam hal ini peran ilmu sosiologi seperti apa, Bu, menyikapinya? Baik, dalam kajian sosiologi kita melihat memang secara sosiologi adalah kita berbicara tentang pengetahuan masyarakat, artinya kita melihat edukasi, kemudian pengetahuan bagaimana kita melihat perilaku dan culture masyarakat. Dalam hal ini skupnya adalah kebencanaan. Iya, kebencanaan. Jadi memang kebencanaan ini memang tidak terlepas pastinya dengan yang namanya perilaku, tindakan, kemudian kebiasaan masyarakat itu sendiri, yang kemungkinan secara tidak langsung ada sebuah respon dari alam. Kemudian juga ada sebuah efek dari alam yang kemudian membuat secara tidak langsung shock masyarakatnya, artinya kaget masyarakatnya terhadap bencana itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi memang dalam kajian sosiologi, kalau kita berbicara tentang teoritis ya, dalam dunia akademisi itu kita melihat sebuah ranah wacana praktik sosial. Peter Bourdieu itu di situ ada praktik sosial Peter Bourdieu yang mengatakan bahwa manusia itu tidak terlepas yang namanya dengan habitus atau habituasi. Kebiasaan. Iya, kebiasaan atau habitnya. Habit individu atau masyarakat itu sendiri harus secara tidak langsung dikaji lagi seperti apa di dalam mereka berinteraksi dengan alam. Ya. Jadi secara tidak langsung tidak hanya dalam kajian ilmu sosiologi hanya berinteraksi dengan manusia atau individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya atau dengan kelompoknya, iya, dengan masyarakat, tapi sejatinya memang manusia harus juga dituntut untuk bisa berinteraksi dengan yang namanya alam. Artinya alam itu bukan menjadi sebuah hal yang mati, hal yang kemudian tidak hidup ya, tapi di situ ada senyawa, ada organisme, ekosistem juga yang kemudian secara tidak langsung manusia dan masyarakat juga harus punya interaksi dengan alam itu sendiri. Nah, jadi kita melihat dalam kebencanaan yang saat ini mungkin menjadi sebuah isu penting ya di wilayah kita, asalnya di wilayah Probolinggo, ya, itu kita bisa melihat dalam kacamata apakah memang ini menjadi sebuah warning atau menjadi sebuah tanda, apakah memang ini ada sebuah perilaku misalkan atau tindakan-tindakan atau interaksi-interaksi misalkan yang kemudian tidak perhatian atau tidak sedikit concern, lalai juga ya, lalai dengan lingkungan, seperti itu. Contohnya seperti apa? Hal kecil misalkan kalau kita lihat dari mengalirnya air itu kan sama seperti dari dataran tinggi ke dataran rendah ya, dari hulu ke hilir. Itu menjadi hal yang alamiah.
seperti faktor yang biologis ya, artinya tidak bisa dilihat sebagai sebuah yang kalau kita lihat ya memang seperti itu alamiahnya. Air itu akan mengalir dari dataran tinggi menuju ke dataran yang Ya, lebih di mana-mana kan rendah. begitu air. Iya, iya seperti itu. Kita bisa melihat apakah memang ada integrasi juga, terintegrasi artinya penyatuan baik masyarakat yang ada di hulu, kemudian ketika kita melihat masyarakat yang ada di hilir, apakah sudah saling punya interaksi dan komit untuk bisa sama-sama menjaga lingkungan itu gitu ya. sendiri. Iya. Jadi umpamanya masyarakat yang di daerah Dringu nih Bu, interaksi kepada masyarakat yang di daerah mana sini ya, agak Bantaran mungkin seperti Iya, itu. seperti itu ya. Itu bagaimana artinya kita melihat dalam merespon yang namanya kebencanaan yang sudah terjadi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Berarti seperti jangan itu. menyalahkan alamnya Bu. Iya, Oke, kita paham, harus paham. introspeksi diri, kemudian menjadi sebuah hal yang harus ya sadar juga apa yang kemudian yang harus kita benahi seperti itu. Dibenahi dalam arti baru gitu, Iya, kebiasaan baru gitu. Pembiasaan baru. Salah satunya adalah membuang sampah Bu ya. Iya. Membuang sampah, terus membuang apa itu deterjen gitu ya. Deterjen dan limbah-limbah yang lain. Oke, Itu memang akhirnya mengakibatkan kerugian pada yang hilir gitu ya. Iya, memang. Jadi memang kalau kita berbicara masalah banjir itu kan debit air yang meluap ya, tidak melebihi kapasitas daya tampung yang ada. Artinya arus sungai yang kemudian harusnya itu bisa tertampung sebagaimana mestinya. Nah, kita harus lihat dulu bagaimana masyarakat yang ada di hulu itu yang menjadi menjadi cerminan atau tolak ukurnya terlebih dahulu. Kita evaluasi bersama memang apakah memang masyarakat yang sudah di hulu secara habit itu memang dalam hal interaksi dengan alam, contohnya dalam hal melihat wilayah hijau, artinya dataran hijau, kemudian area hijau sebagai daerah resapan air, itu sudah sampai saat ini selalu diremajakan atau selalu dirawat seperti itu, bukan digunakan sebagai bentuk kemanfaatan atau pemenuhan kebutuhan yang terus menerus. Nah, bahasa masyarakat ditebang ya. Iya, seperti itu. Jadi ada Borjo juga berbicara ada derutinitasasi yang seakan-akan itu menjadi rutinitas kebiasaan dari sehari-hari, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Mungkin masyarakat menganggap hutan itu dijadikan sebagai salah satu wilayah dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, misalkan diambil kayunya. Iya, gitu seperti itu, dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat yang ada di hulu dan juga nanti menjadi cerminan juga dan bisa berkaca juga bagi masyarakat yang ada di hilir, apalagi di pinggiran sungai, bahwa sebenarnya kita perlu juga yang namanya permajaan itu tadi, artinya menanam tumbuh-tumbuhan atau fungsi pohon sebagai salah satu akar kuatnya menyaring dan meresap debit air yang kemudian curah hujan itu juga semakin tinggi, jadi tidak semakin membuat luapan air yang begitu besar. Artinya ketika luapan air yang sudah sangat banyak itu kan menjadi masalah. Artinya sudah keluar dari yaitu tadi pos-posnya sungai-sungai itu tadi sudah meluber kemana-mana. Karena apa? Mungkin daya serapnya yang ada di hulu itu sudah mungkin rusak, berkurang. Jadi sudah tidak ada keseimbangan kalau dalam kajian sosiologi, dalam ekologi alam itu ketidakseimbangan ekosistemnya. Iya, ketidakseimbangan ekosistem di mana ekosistem itu sudah mulai ada ketidakstabilan, ada keretakan dalam hal retaknya tanah. Nah, sehingga tanah itu sudah tidak mampu menahan menahan kuatnya air sehingga bisa erosi, erosi, kemudian pendangkalan sungai karena terbawanya tanah tanah yang dari hulu yang besar debitnya kan. Mau tidak mau tanah itu juga ikut tergerus. Nah, itu yang juga menjadi sebuah pendangkalan sungai yang terjadi banjir seperti itu. Iya. Ternyata asik juga mempelajari sosiologi. Iya. Jadi kan tidak serta-merta menyalahkan karena curah hujan yang sangat tinggi itu ya.
bolehlah curah hujan sangat tinggi, tapi kalau reboisasi di daerah hulu itu bagus, itu mungkin terserap dengan sempurna oleh alam gitu, oleh alam lagi gitu Bu ya. Iya. Oke. Nah, ini kan sudah terjadi Bu. Sudah terjadi, apa yang mestinya dilakukan? Ini sudah terjadi kemarin. Yang mestinya dilakukan oleh masyarakat gimana? Oke. Jadi memang masyarakat sejatinya juga mulai ada proses belajar. Proses belajar dari mereka sudah yang melihat kondisi yang saat ini. Artinya ini sebagai suatu pengalaman dan proses belajar hidup untuk bisa menjadikan bekal atau menjadikan sebuah poin untuk mereka bagaimana kesiapsiagaan mereka ketika harus dihadapkan dengan bencana baru seperti itu. Artinya apa? Memang dalam sosiologi juga kita patut juga mempelajari atau juga memberikan edukasi kepada masyarakat, pendampingan khususnya mendampingan kepada masyarakat, karena memang orang-orang sosiologi seperti saya itu memang concernnya juga tidak hanya pada melulu ranah akademisi untuk mengajar, tetapi juga pada pengabdian kepada masyarakat tentunya. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini misalkan percontohan perilaku gitu ya. Atau juga dalam hal pendampingan pemberian edukasi. Pemberian edukasi kepada masyarakat bagaimana kesiapsiagaan mereka terhadap tanggap bencana. Iya, seperti itu. Artinya secara tidak langsung masyarakat yang notabene mohon maaf dengan pengetahuan yang sangat tidak tidak terlalu memahami akan kondisi iklim misalkan, kondisi curah hujan misalkan. Kita harus pahami itu. Kita harus pahami bahwa memang pengetahuan masyarakat minim akan yang namanya pengetahuan iklim, curah hujan, kontur wilayah. Kemudian keretakan di beberapa wilayah-wilayah yang masih kritis. Artinya kritis itu banyak pohon-pohon yang terkadang itu menjadi itu tadi banyak yang sudah ditebang. Artinya sudah menjadi kritis dalam hal daya serap tanah itu tadi menjadi retak. Nah, terkadang masyarakat kan tidak paham, masih abai hal yang seperti itu. Nah, atau dianggap sepele ya? Iya. Jadi orang sosiologi pun bisa menggandeng orang-orang yang kemudian punya pengetahuan yang juga lebih dari itu. Artinya speknya mungkin kita bisa gandeng SKPD terkait atau pemerintahan terkait. Kita sebagai menjembatani saja, memberikan edukasi sebagaimana mestinya bagi masyarakat itu siap tanggap terhadap bencana. Artinya bencana itu bukan hal yang dianggap kan kita nggak paham kapan bencana itu bisa datang. Iya. Tidak begitu ya? Iya. Artinya tidak menyalahkan alam. Iya. Artinya kita harus aware, artinya sadar diri bahwa kita harus punya kesiapsiagaan untuk bisa menghadapi itu bencana seperti itu. Baik itu kesiapsiagaan individu atau golongan masyarakat. Iya, benar sekali. Benar sekali. Seperti apa contohnya ya? Pada dasarnya adalah misalkan kalau pada masyarakat hilir saja yang dataran yang lebih rendah ya. Jadi sudah ada warning bagi mereka, bagi yang tinggal di daerah bantaran atau pinggiran sungai. Nah, itu juga menjadi salah satu yang harus menjadi concern dan juga perhatian bahwa apakah saya aman tinggal di pinggir bibir sungai. Nah, apakah saya aman? Apakah saya ini sudah peduli terhadap lingkungan misalkan seperti itu. Nah, kiranya juga harus butuh yang namanya sosialisasi, edukasi pendekatan kepada masyarakat bahwa memang susah ya, harus secara tidak langsung menertibkan hal yang seperti itu. Susah, tidak instan, tapi butuh proses. Yaitu tadi kita harus mempelajari tuh habitnya, kebiasaan mereka, pembiasaan bagaimana mereka harus aware dan sadar. Betul. Itu. Salah satu contohnya adalah ketika seorang orang tua itu membuang sampah di sungai, maka anaknya itu pasti meniru. Iya. Nah, yang dilakukan adalah orang tuanya atau anak yang dididik. Itu yang kemudian kalau kita melihat ada regenerasi regenerasi yang kemudian sudah diajarkan oleh para pendahulunya. Betul. Itu menjadi sebuah hal yang mungkin
sulit ya, artinya itu sudah mendarah daging Betul. dalam diri seseorang Ya. tersebut. Tapi itu tidak masalah. Memang dalam kajian sosiologi kita berusaha itu tadi merubah habitusnya. Artinya berusaha untuk proses dari mungkin anak mereka sejak dini, dari bangku pendidikan sekolah dini atau sekolah dasar itu juga sudah mulai yang namanya disisipi atau disusupi yang namanya edukasi tentang kebencanaan, lingkungan, paham terhadap interaksi terhadap alam atau lingkungannya. Nah, seperti itu. Seakan-akan itu kan juga memutus mata rantai ya. Betul, memutus mata rantai pengetahuan dan sisi ketidakpahaman mereka yang kemudian tidak terlalu paham dengan yaitu tadi bencana-bencana yang akibatnya seperti itu. Ya. Akibatnya. Kalau di Kota Probolinggo atau memang di daerah-daerah tertentu yang mana masyarakat sudah sadar, kadang-kadang melihat anaknya habis makan sesuatu ya, mama biskuit itu dibuang sembarangan, maka orang tua itu marah. Itu sebenarnya pendidikan, Bu ya. Iya. Sebenarnya pendidikan, bukan malah membiarkan. Nah, dari sana akhirnya anaknya itu terbiasa. Benar. Nah, kalau dulu zaman saya tidak ada itu, Bu. Zaman saya kecil ya, jadi dibuang. Ya apa ya, melihat orang tua membuang sampah di jalan, naik sepeda motor, dibuang sembarangan. Akhirnya kita meniru. Iya. Dikira itu benar, padahal itu salah. Salah Betul. Nah, begini Bu, jenengan dosen sosiologi di UPM, Universitas Penjaringan. Apa peran yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa UPM, Bu, terkait dengan keilmuan sosiologi terkait dengan banjir kemarin, Bu? Baik. Jadi memang saya juga mengajar di beberapa materi mata kuliah ya. Nah, yang kemudian nanti juga intinya saya mensusupi juga dan mensisipkan juga beberapa isu-isu update sesuai di wilayah sekitar kita. Nah, seperti itu. Nah, di situ saya juga memberikan sedikit edukasi kepada mahasiswa saya bagaimana kita harus memanajemen. Artinya memanajemen perilaku tindakan kita, tidak hanya memanage perilaku dan tindakan kita kepada antar personal, tetapi kita memanajemen kebermanfaatan terhadap memanfaatkan alam itu sebagaimana mestinya. Seperti itu. Dalam hal ini kita tidak harus mengeksploitasi, artinya menggunakan alam itu secara berlebihan. Artinya menyesuaikan dengan kebutuhan saja. Artinya apabila memang itu tanda kutip ya, seakan-akan kita sudah mengarahnya ke industrialisasi ya saat ini. Artinya industrialisasi itu berpacunya kebutuhan manusia, apalagi populasi sudah sangat meningkat. Dan kebutuhan itu pun secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh semakin tingginya teknologi yang harus digunakan oleh masyarakat untuk semakin cepat dan efisien. Artinya apa? Alam itu seakan-akan dituntut juga untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti itu. Kalau dalam teorinya Hegel, dalam kasus ekologi sistem ekologi itu Hegel itu juga ada dua interaksi antara sistem sosial dengan yang namanya sistem ekologi. Jadi dua unsur ini sebenarnya saling berinteraksi. Sosial dengan ekologi. Iya. Sistem sosial dengan sistem ekologi. Nah, itu saling berinteraksi. Dua sistem ini sebenarnya mempunyai unsur-unsur pendukung. Kalau di dalam sistem sosial tentunya di situ ada populasi. Di situ ada social organization. Kemudian di situ ada value atau norm, nilai dan norma. Kemudian di situ juga ada politik, salah satunya juga politik di dalam sistem sosial. Dan juga di situ juga ada culture dan budaya di dalam sistem sosial itu sendiri. Nah, secara tidak langsung dia akan berhadapan dengan yang namanya sistem ekologi. Nah, sistem ekologi sini ada unsurnya juga, yaitu plant itu tanaman, animal, binatang yang kemudian ada sekitar kita, kemudian water, air, kemudian tanah, udara. Nah, itu menjadi sebuah hal yang pemenuhan kebutuhan manusia yang ada di alam ya. Kemudian organisme, mikroorganisme yang sangat kecil itu tadi.
yang sebagai salah satu organisme yang membantu dekomposer penguraian ya, mengurai dalam hal penguraian yang dalam skup pandang yang bisa terurai, tapi saat ini sangat susah sekali sampah-sampah yang sangat terurai, artinya bukan sudah karena alamnya tidak mau mengurai, tapi karena sampahnya yang sampahnya benar sekali, itu saya sangat misalkan setuju. plastik gitu ya. Iya, benar. Jadi sampahnya sudah sangat canggih. Iya. Sudah saking tidak bisa terurai. Jadi oleh mikroorganisme itu sendiri sangat susah untuk diremas, sangat susah untuk bisa terurai dengan tanah. Iya, artinya yaitu tadi kalau dalam kasus atau pengetahuan itu adalah ranahnya di biologi. Dalam biologi, artinya biologi itu tentang pengetahuan hayati alam. Kalau saya kan di sosiologi, namun tetap ada ketersinggungan atau keterkaitan dengan yang namanya ekosistem seperti itu. Jadi memang dua konteks tadi atau dua konsep tadi itu saling memberikan informasi energi sebenarnya. Dari sistem sosial dengan sistem ekologi itu sama-sama saling berinteraksi. Namun saling keterinteraksinya, apa yang diterima oleh masing-masing keduanya itu tidak balance. Tidak balance, artinya tidak equilibrium, artinya tidak ada keseimbangan. Tidak ada keseimbangan. Iya. Kenapa tidak ada seimbangnya? Bisa saya analogikakan, manusia sebagai sistem sosial memanfaatkan alam, memanfaatkan tanaman, animal, air, tanah, udara, itu secara tidak langsung sebagai sebuah hal yang pemenuhan kebutuhannya tidak ada hambatan sama sekali. Artinya selalu terpenuhi dengan baik. Iya. Namun apa yang terjadi ketika informasi energi yang kemudian timbal baliknya kepada sistem ekologi, itu malah yang terjadi adalah polutan. Polusi, limbah, pengerusakan dan sebagainya. Itu yang kemudian oleh Hegel tidak ada yang namanya keseimbangan ekosistem. Nah, di situ yang bisa saya lihat memang ya harus dibenahi juga ya dalam hal perilaku, tindakan. Masyarakat, Bu, ya. Iya, kembali lagi kepada mereka yang kemudian memanfaatkan alam itu seperti apa. Seperti itu. Tidak hanya memanfaatkan, tapi bagaimana berdampingan dengan alam ketika yaitu tadi hidup di wilayah pinggiran sungai, meskipun saya tidak secara langsung memanfaatkan sungai itu secara eksploitasi ya, atau memanfaatkan secara langsung ya, tapi ada kepekaan dalam diri manusia tersebut dalam kelompok wilayah risiko, ya, kepekaan risiko. Saya aman tidak di wilayah ini? Saya menghambat tidak arus jalannya air di wilayah tersebut seperti itu. Jadi memang ini menjadi sebuah concern bersama ya, concern bersama terutama masyarakat sebagai makhluk ya, sebagai makhluk agent yang bergerak secara aktif ya, untuk bisa yaitu tadi saling berinteraksi dengan alam, itu ada simbiosis mutualisme, ada saling menguntungkan seperti itu. Oh iya, jadi sebenarnya sosiologi itu kan memang keilmuan yang sangat-sangat kita butuhkan, Bu, ya. Iya. Bukan hanya soal teknik saja, tapi ini malah ke pola pikir manusia, Bu, ya. Ke pola pikir masyarakat atau kelompok beberapa orang yang akan bisa mengganggu lingkungan atau bahkan menguntungkan lingkungan. Betul, Bu, ya? Ya. Nah, pasca banjir kemarin kan ada banyak ada banyak sumbangan, Bu. Jadi banyak relawan yang datang, bahkan berlebihan, yang datang berlebihan, sumbangannya pun berlebihan. Nah, masyarakat yang terkena musibah itu pun juga minta tolongnya berlebihan, misalnya seperti itu. Gimana menurut jenengan? Iya, terkadang kebutuhan masyarakat untuk katakan mendadak ya, hal yang kemudian mendadak di luar nalar bencana itu kan tahu-tahu tiba begitu saja. Artinya di situ ada kebutuhan-kebutuhan yang secara tidak langsung juga mendadak. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang mendadak seakan-akan yang hanya membutuhkan mungkin segelintiran kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun setelah terjadinya bencana itu melebihi ekspektasi.
Yang hanya kebutuhan primer mungkin sudah terjadi kebutuhan tersier, artinya yang sudah melebihi batas kemampuan. Nah, itu yang terkadang juga dibaca oleh masyarakat di luar yang tidak tertimpa bencana ya, artinya tidak tertimpa bencana, yaitu tadi dibaca sebagai sebuah hal yang dimanfaatkan. Menurutnya. Iya, menurutnya. Artinya dimanfaatkan sebagaimana memang ini menjadi sebuah modal bagi, katakan dalam ilmu sosiologi juga modal sosial. Modal sosial adalah rasa kepedulian, empati kepada sekeliling kita. Betul. Artinya sesama masyarakat secara humanis kita membantu karena memang kepekaan terhadap kepedulian kita kepada sesama. Namun yaitu tadi tidak berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang pokok saja. Yang pokok Iya, saja. artinya yaitu tadi berusaha di luar kebutuhan-kebutuhan yang sejatinya tidak harus dipenuhi pada saat itu juga. Pada saat itu juga. Iya. Misalkan begini, umpama nih ada seseorang yang memang hanya butuh 4 bungkus nasi bungkus, umpama seperti itu. Dalam keluarganya ada 4 orang, anak dan istri, dia hanya butuh 4 bungkus nasi, betul Bu ya. Nah, tapi ketika bantuan berlebih dia malah meminta lebih dari 4 bungkus itu. Dalam kewajaran manusia ya oke lah manusiawi karena mendadak Bu. Tapi kalau itu berlangsung berhari-hari begitu itu kan jadi kebiasaan tidak baik begitu. Iya, benar. Mengapa? Karena yang lainnya juga butuh juga begitu. Betul seperti itu ya? Iya, jadi memang secara tidak langsung dalam kajian sosiologi juga berbicara manusia, artinya masyarakat juga dikatakan sebagai makhluk yang ekonomis. Ekonomis. Iya, artinya makhluk ekonomis ini makhluk yang secara tidak langsung, secara kasar ya, itu adalah makhluk yang serakah. Artinya makhluk yang serakah dalam memenuhi kebutuhan itu terkadang melebihi kemampuannya. Nah, seperti itu. Jadi secara tidak langsung ya memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu hal yang alamiah bagi manusia untuk bisa melangsungkan hidup mereka, untuk melangsungkan kehidupan mereka. Tetapi secara tidak langsung dalam kacamata secara ekonomi ya, artinya dalam hal sosiologi ekonomi, melihat dalam hal cara pandang gaya hidup yang masyarakatnya secara ekonomis, itu melihat bahwa yaitu tadi bahwa ada sisi ketidakpuasan terhadap sebuah kebutuhan yang dianggap ya sudah kalau ini saya sudah memenuhi kebutuhan ini, terkadang ada level kebutuhan lagi yang ingin saya capai. Nah, seperti itu. Artinya dalam cadangan lah seperti iya, seperti itu. Kan memang dalam ekonomi itu ada kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan tersier. Sampai kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang paling atas. Kebutuhan yang high class ya, artinya kebutuhan yang apabila kebutuhan tersier dan sekunder seperti pangan, papan sudah terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan seperti tersier ini adalah kebutuhan dalam properti ya. Tersier properti ya? Iya, artinya dia memiliki mungkin aset TV ya, aset seperti itu, aset pribadi yang kemudian bisa diperjualbelikan kembali pada akhirnya seperti itu, kebutuhan tersier. Nah, itu yang kemudian secara tidak langsung berlomba-lomba juga untuk bisa memenuhi kebutuhan yang seperti itu gitu. Tapi pada dasarnya ya kebutuhan manusia ya yaitu tadi papan, sandang dan pangan. Iya, seperti itu. Oh ya, jadi begini Bu, kemarin sudah terjadi bencana banjir di Dringu. Nah, peran Universitas Pajamarga untuk meneliti mengapa banjir itu terjadi, itu Anda kira-kira ada perannya Bu? Kira-kira? Atau mau melakukan penelitian terkait hal banjir itu Bu? Sejatinya memang belum ada nggih. Artinya itu bisa menjadi sebuah isu juga ketika nanti teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa UPM tidak hanya di fakultas kami, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tetapi banyak fakultas yang terutama di Universitas Pajamarga ada 7 fakultas. Nah, banyak aspek yang kemudian bisa diteliti di situ, bersama-sama. Bersama-sama di situ. Artinya bisa menjadi bahan kajian. Ya, bahan kajian, area kajian juga di wilayah yang terdampak banjir itu tadi.
Nah, baik itu bisa dalam hal kajian, salah satunya dalam hal ekonomi misalkan, atau dalam hal sisi pertanian, karena memang di fakultas kami juga ada fakultas pertanian. Nah, kemudian dari sisi teknik misalkan ada fakultas teknik. Nah, di situ mungkin teman-teman mahasiswa bisa menjadi sebuah isu atau juga mengambil beberapa elemen-elemen penting yang ada di tengah-tengah masyarakat yang saat ini terjadi bencana, apa yang kemudian sedang tidak stabil, seperti itu. Mungkin kalau di ranah teknik misalkan, di ranah teknik apa yang kemudian bisa diambil kemudian menjadi sebuah inovasi misalkan, betul. Inovasi kemudian menjadi sebuah ada membantu juga ya, membantu masyarakat juga, bagaimana masyarakat itu aware terhadap teknik-teknik di dalam, yaitu tadi aliran sungai yang kemudian harusnya tidak digunakan untuk pemukiman dan sebagainya, seperti gitu. itu. Ya, kalau teknik misalkan nih bagaimana membuat pelengsengan lebih kuat lagi, begitu ya? Mungkin ya, seperti itu. Jadi ya dilihat dari kewilayahannya seperti apa. Iya, baru sadar saya. Juga termasuk soal kebiasaan ya warga-warga di bibir sungai itu kan membuang limbah sembarangan. Ya, ini kan mahasiswa UPM kan banyak sekali. Itu kan bisa menjadi apa ya? Menjadi post education kepada masyarakat, begitu. Benar. Apa peran juga begitu, Bu ya? Iya. Ya, oke. Jadi memang dalam kancah akademisi itu memang apalagi mahasiswa nanti tentunya mereka juga harus turun di masyarakat. Nantinya pasti ada yang namanya program PKN ya, program kuliah kerja nyata atau KKN ya, kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, itu sudah menjadi salah satu program kami di Universitas Pancamarga. Artinya mahasiswa juga sebenarnya proses belajar juga, artinya tidak hanya menggurui masyarakat, tetapi mahasiswa itu juga belajar dari masyarakat. Ya, belajar dari masyarakat, bagaimana mereka dalam hal proses pendampingan kepada masyarakat. Kemudian dalam hal pendampingan apa? Yaitu tadi memberikan edukasi, kemudian memberikan salah satu pemberdayaan, mungkin salah satunya ada inovasi-inovasi pemberdayaan yang kemungkinan atau mungkin sudah dilakukan di ranah kampus dan kemudian itu diaplikasikan kepada masyarakat. Seperti itu. Fungsi KKN gitu ya? Iya. Jadi fungsi KKN adalah mengaktualisasikan keilmuan yang ada di universitas ke masyarakat. Iya, betul ya? Iya, karena nanti memang di program KKN ini kan lintas keilmuan ya, lintas keilmuan dari 7 fakultas. Betul. Jadi di situ berlomba-lombanya mahasiswa untuk saling sebagai salah satu agen of change juga. Artinya agen of change ini adalah mahasiswa itu juga punya peranan penting sebagai agen perubahan di dalam agen perubahan di dalam masyarakat ya. Bagaimana mereka sudah menyerap ilmu di dalam kampus sebagai sebuah ilmu yang kemudian bisa diterapkan lagi nanti di masyarakat, itu seperti apa. Jadi KKN itu bukan hanya selfie terus di-share selfie di mana atau di desa mana terus selfie terus di-share, bukan itu sebenarnya. Universitas itu bukan menugasi KKN untuk hal-hal yang sifatnya sukaria, betul ya? Iya. Harus ada aktualisasi dari apa yang diserap oleh mahasiswa untuk ke masyarakat. Nah, ada pertanyaan yang agak ya sebenarnya kalau begitu ngapain harus KKN ke luar kota, Bu? Kan pernah terjadi di Probolinggo itu KKN dari universitas mana? Semarang itu, Bu, ke daerah sini. Ngapain di sini, Semarang banyak. Kalau mama melihat dari bencana banjir Dringu, Bu ya. Jadi mama banjir Dringu itu sebagai kajian, mungkin mahasiswa UPM cukup KKN-nya di daerah Bantaran atau Wonolasi seperti itu, Bu. Iya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri juga setiap universitas itu juga punya
ranah yang kemudian lebih jangkauannya luas ya. Artinya dalam hal akademisi itu ketika melihat ada fenomena yang mungkin lebih menarik ketimbang di areanya sendiri, di wilayah lokal wisdomnya sendiri, kearifan lokal dirinya sendiri, itu tidak menjadi hal yang tidak diperbolehkan. Artinya sah-sah saja dilakukan, sah-sah saja dilakukan. Kenapa? Itu menjadi studi banding sebenarnya, menjadi sebuah studi banding dan nanti menjadi sebuah pemetaan. Artinya pemetaan dalam hal kancah pengetahuan. Kajian. Iya, kajian pengetahuan, pemetaan. Jadi mereka punya picture, artinya juga punya background pengetahuan di beberapa wilayah yang kemudian sudah terpetakan seperti itu. Mungkin banyak dari wilayah-wilayah barat seperti Jawa Tengah, kemudian ke area Jawa Timur misalkan. Dengan area Jawa Timur ini mungkin masih secara tidak langsung datarannya juga banyak yang masih ini ya murni ya, artinya itu bisa secara tidak langsung masih ada yang tidak rusak ya, artinya masih tetap dijaga. Nah mungkin itu menjadi sebuah uji analisis juga dan sebagainya. Nah itu menjadi sebuah studi kasus ataunya juga menjadi sebuah penelitian yang arahnya itu studi banding seperti itu. Nah ya, namun memang sejatinya dalam ranah wilayah sendiri itu juga lebih penting harus terkuasai sebagai rumah tangga kita, artinya sebagai menjadi tuan di rumah kita sendiri. Seperti masyarakat UPM ya sejatinya ya harus ini dulu, concern dulu kepada wilayah sendiri. Nah artinya ketika nanti memang sudah kajiannya sudah pas, pemetaannya sudah lengkap, tidak masalah untuk beralih kepada ranah yang lokasi yang lain seperti itu. Jadi memang mahasiswa itu tidak terbatasi ya sebenarnya, tidak terbatasi dalam hal penelitian, tidak terbatasi dalam hal wilayah untuk penelitian, kemudian pengabdian sampai untuk tataran dosen adalah di pengajaran dan seperti itu. Jadi memang mahasiswa memang membuka seluas-luasnya bagaimana nanti dalam hal yaitu tadi melihat perbandingan, membandingkan bagaimana antar wilayah seperti ini. Tapi yaitu tadi itu menjadi sebuah otonomi kampus seperti itu. Ya, jika mahasiswa melakukan KKN itu kan menurut saya pasti ada ilmu yang baru dari masyarakat, betul Bu ya? Benar. Jadi keilmu yang baru itu dikaji oleh mahasiswa dan dibawa ke kampus, bahwa di daerah tertentu lah, misalnya di mana Situbondo itu ada masyarakat yang kulturnya begini, itu maka dikaji Bu ya? Iya. Oh begitu ya? Iya benar. Itu bisa menjadi sebagai tolak ukur juga, atau bahan percontohan juga bisa menjadi hal yang seperti itu. Bisa minus, bisa plus Bu ya? Iya, bisa jadi. Jadi itu menjadi bahan percontohan bisa jadi, atau juga bisa menjadi bahan kajian juga ketika nanti misalkan berdampingan dengan pemerintah daerah setempat, misalkan ini kami menemukan seperti ini, temuan seperti ini, memberikan solusi bagaimana baiknya dan sebagainya, bekerja sama antara mahasiswa dengan masyarakat, baik itu juga dengan pemerintah. Artinya sama-sama punya networking dan juga kerjasama yang baik seperti itu. Itu fungsinya Bu ya? Iya, fungsinya ilmu di sana Bu ya? Iya, benar. Jadi terkadang ilmu itu jangan hanya dimiliki sendiri, ya jangan yaitu tadi harus bisa menge-share kepada yang lain, artinya masyarakat di sekitar kita. Biar bermanfaat. Nah, pertanyaan yang agak konyol Bu, tapi ada di masyarakat. Ketika ada orang tua anaknya kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di sini, di UPM lah, memilih bidang sosiologi. Kata tadi apa Bu? Keluarnya dari sana Bu, lulusnya dari sana. Menurut jenengan gimana Bu? Kalau di Universitas Pancamarga sendiri, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu program studinya adalah ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi negara. Nah ini mungkin sekaligus saya promosi, promosi terhadap lembaga kami ya. Artinya memang membawahi satu program studi yaitu ilmu administrasi negara. Memang ilmu administrasi. Jadi ASN mama seperti itu. Ya itu nanti bisa seperti itu. Artinya keluarannya lulusannya bisa kemudian ada di kancah seperti itu. Jadi memang tatarannya adalah ilmu administrasi negara. Artinya
di situ mempelajari bagaimana ketata administrasian yang baik seperti itu ya. Namun memang dalam pengajaran memang dalam hal dosennya ya, kemampuan kualitas dosennya tidak hanya melulu dalam skup keilmuan ilmu administrasi negara saja, tapi memang dari sosiologi ada seperti saya, kemudian dari pembicara yang awal seperti Ibu Reni kemarin itu adalah dari hubungan internasional. Artinya banyak ilmu yang kemudian menjadi rumpun-rumpun yang bisa menjadi satu kesatuan untuk melengkapi yang namanya itu tadi program studi kita. Program studi. Iya, di ilmu administrasi negara seperti itu. Jadi memang kalau dianggap kalau sosiologi ya, kalau sosiologi itu seperti saya sendiri adalah di sarjana sosiologi lulusan Brawijaya, adanya memang di Brawijaya dan di Jember. Seperti itu. Itu adalah kalau ditanya nanti seperti apa, artinya luarannya mereka lulusannya bisa berkiprah di mana, seperti itu. Itu kan pertanyaan masyarakat. Iya, pertanyaan masyarakat bisa berkiprah di mana. Sosiologi ini banyak bisa berkiprah di mana saja, di semua aspek kehidupan atau aspek bidang, semua bidang. Artinya bisa di pemerintahan, bisa sebagai konsultan, artinya konsultan wilayah lingkungan ya, konsultan, kemudian juga seperti saya sendiri sebagai pengajar atau dosen seperti itu, atau sebagai peneliti atau sosiolog. Iya, peneliti. Orang sosiolog itu juga nanti concernnya ke antropologi budaya. Nah, seperti itu. Bisa seperti itu. Banyak, Bu ya? Banyak. Artinya tidak terbatas pada ruang lingkup sosiologi itu nanti hanya menjadi pendamping masyarakat saja yang kemudian ya bisa menjadi perangkat desa salah satunya misalkan. Karena poinnya adalah di ilmu sosial ya. Kita nanti juga akan ngomongin tentang bagaimana sistem sosial dalam hal ranah politik, ekonomi, kesehatan, kemudian budaya, salah satunya sistem sosial, sosial budaya dan sebagainya. Jadi ya itu tadi saya pernah katakan sosiologi itu adalah induk ilmu pengetahuan. Induk ilmu pengetahuan secara sosial. Jadi kalau bahasa orang tua, bahasa masyarakat, kuliah tidak harus jurusan kedokteran, Bu, yang pasti jadi dokter. Ada juga yang jurusan pertanian, belum tentu jadi petani, Bu. Betul, Bu ya? Iya. Jadi sosiologi ini kan menyangkut keilmuan yang lain. Nantinya bisa jadi Bu, pendamping pemerintah dalam hal lingkungan, betul, Bu ya? Iya. Atau kalau di bidang Pemkot ini ada lingkungan hidup, badan lingkungan hidup seperti itu. Iya. Atau yang lainnya, Bu, betul, Bu ya? Bisa. Atau sebagai perantara dengan masyarakat, artinya pendamping masyarakat, artinya ini sebagai salah satu tokoh-tokoh stakeholder di dalam masyarakat itu sendiri, atau agent of change-nya di dalam masyarakat itu sendiri. Bisa. Itu kan penting sekali. Artinya bisa menjadi sebuah konsultan juga. Konsultan ya? Iya, konsultan juga. Ya, artinya tidak perlu khawatir nanti misalkan dalam keilmuan sosiologi bisa kita kaitkan dengan beberapa aspek keilmuan yang lain dan nantinya itu menjadi penting juga bagaimana nanti kiprah kerjanya di mana gitu. Seperti itu. Saya juga di sini sebagai salah satu pengajar di Universitas Pancamarga Probolinggo juga sedikit ingin mengajak dan melakukan promosi ya kepada lembaga kami Universitas Pancamarga Probolinggo terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami di sini ada satu program studi yaitu ilmu administrasi publik, di mana ilmu administrasi publik ini sudah terakreditasi B dan tentunya jangan khawatir bagi teman-teman mahasiswa baru ya, calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak usah terlalu jauh dengan biaya kos yang lebih murah. Kami sangat mengharapkan bergabungnya teman-teman mahasiswa baru untuk bisa bergabung dan kuliah di Universitas Pancamarga Probolinggo seperti itu. Tentunya tidak hanya satu fakultas saja di Universitas Pancamarga Probolinggo ini, juga ada 7 fakultas ya. Itu ada fakultas pertanian, kemudian ada fakultas hukum, kemudian ada fakultas teknik, kemudian ada fakultas sastra, kemudian ada fakultas ilmu keguruan FKIP ya. Kemudian yang terakhir juga fakultas ekonomi, dan yang terakhir kami adalah fakultas ilmu sosial dan ilmu politik seperti itu. Jadi 7 fakultas ini sudah
sangat berkompeten dan sudah terakreditasi dengan baik ya, jadi tidak perlu ragu lagi apabila ada dari teman-teman mahasiswa baru yang ingin melanjutkan kuliah ke Universitas Pancamarga Probolinggo, silahkan, kami sangat menunggu seperti itu. Ya, menurut saya begini, Anda kuliah di luar kota itu kan kasihan orang tua ya, harus bayar kos, bayar sekolah, itu mumet biasa ya. Kalau di sini kan tidak, Anda cukup tidur di rumahnya, besok pagi bangun ke sekolah, ke UPM, pulangnya juga tidur di rumahnya, tidak usah kos, tidak usah jauh-jauh dan ngeluarin banyak biaya. Begitu Iya, ya. benar sekali. Jadi kan asli mana, Bu? Saya juga asli Probolinggo ya. Oke. Ya. Berarti Anda tidak usah kos, Bu ya. Iya. Ya. Demikian jumpa saya dengan Ibu Norma, dosen Universitas Pancamarga, betul Bu? Iya. Kemudian tutup, Bu. Jadi saya dari dosen atau pengajar dari Universitas Pancamarga Probolinggo dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di program studi Ilmu Administrasi Publik. Seperti itu. Saya akhiri jumpa saya dengan Ibu Norma, dosen Universitas Pancamarga, Fakultas apa, Bu? Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Jadi sekali lagi nantikan program-program UPM untuk Probolinggo maju selanjutnya. Dengan saya Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. NTV